Hai teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan perilaku rumah tangga yang didampingi oleh dosen pengampu Bobby Fischer. Di sini adalah mata kuliah mikroekonomi dan saya bernama Diana dari kelas akuntansi A. Yuk teman-teman, kita tonton video tersebut. Perilaku rumah tangga di pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan produk barang atau jasa sebagai hasil produksi tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dan terjadinya penawaran dan permintaan pada pembeli dan pedagang. Nah, di sini ada 3 keputusan dalam rumah tangga yang kalian harus ketahui. Yang pertama, berapa banyak tiap produk yang dimintanya. Yang kedua, berapa banyak tenaga kerja yang ditawarkannya. Dan ketiga, berapa banyak yang dibelanjakannya saat ini dan ditabungnya untuk masa depan. Karakteristik produk terhadap permintaan. Karakteristik permintaan adalah sifat permintaan, stabilitas permintaan, dan elastisitas permintaan. Sifat permintaan bisnis merupakan permintaan turunan dari permintaan konsumen. Jadi, kenaikan dan penurunan permintaan suatu produk bisnis dipengaruhi seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Elastisitas permintaan dalam pasar bisnis umumnya ditemukan elastisitas terbalik, di mana jika harga naik maka permintaan juga akan naik, dan jika harga turun maka permintaan juga akan turun. Nah, kalian di sini bisa lihat sendiri contoh bagian dampak penghasilan terhadap produk. Contoh bagian di atas menggambarkan jika harga barang turun, permintaan naik, dan jika harga barang naik, permintaan turun. Perilaku rumah tangga di pasar input. Pasar input adalah suatu pasar yang tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Atau pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Jenis-jenis pasar input. Yang pertama, pasar sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara, atau sering disebut sumber daya alam. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis sempurna atau disebut berbentuk garis lurus. Sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah sehingga harga tanah akan semakin meningkat. Hai teman-teman, di sini ada bagian harga sewa tanah. Keterangannya, SS sama dengan kurva penawaran tanah yang bersifat inelastis sempurna. DD sama dengan kurva permintaan tanah yang selalu bergeser ke atas karena bertambahnya permintaan terhadap tanah. Nah, yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan aktivitas dari perilaku yang tujuannya mempertemukan para pencari dengan pengguna tenaga kerja. Perilaku-pelaku dalam pasar tenaga kerja antara lain penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pengelola atau penyelenggara bursa. Teman-teman, di sini ada kurva pada tenaga kerja, dan di sampingnya ada keterangan ya teman-teman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari kurva tersebut. Kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan produk, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan menjadi SS. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja bertambahnya penawarannya lebih besar daripada permintaan, sehingga upaya yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Teman-teman, di sini kalian bisa lihat sendiri ya tentang permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, dan keseimbangan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal datang dari pengusaha dan penawaran datang dari pemilik modal. Balas jasa yang diterima pemilik modal adalah bunga. Tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat. Yang kedua, kemungkinan resiko hilangnya modal yang dipinjam. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Yang empat, campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. Hai guys, di sini ada kurva harga barang modal, dan kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kurva tersebut. Diharapkan dengan investasi, permintaan dan penawaran akan barang modal dan mengalami peningkatan.
sehingga kurva permintaan D dan kurva penawaran S bergeser ke arah ke kanan. Yang keempat, pasar faktor produksi kewirausahaan. Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seorang pengusaha adalah orang yang mampu memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut agar dapat mengendalikan perusahaan dengan baik, mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, memperoleh keuntungan, dan berani. Never gonna say goodbye.